Oke, hari ini kita akan membahas kuartil. Pengertian kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Terdapat 3 macam kuartil. Ada namanya kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau median atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini misalkan ini ada data yang saya simbolkan dalam garis lurus. Ya, data ini terendah X1, data tertinggi Xn, dan ini datanya sudah diurutkan. Ketika data ini saya membagi dua, ya, misalnya saya membagi dua, misalnya ini bagian ini dan ini sama, maka di sinilah yang dikatakan Q2. Itu yang pertama, ya. Sebelum Q2 kita bagi dua lagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi misalkan di sini makalah ini disebut sebagai Q1. Setelah Q2 kita bagi dua lagi menjadi dua bagian yang sama, maka ini disebut sebagai Q3. Sehingga bisa kita lihat bahwa di sini tadi dikatakan bahwa membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi yang mana itu bagian yang sama, itu yang 4 bagian yang sama itu adalah ini. Satu bagian ini 2, 3, 4 sama semua. Ya, masing-masing bagian ini ukurannya sama. Oke. Jadi kalau di bagian 4 bagian, kalau kita presentasikan keseluruhannya ini 100%, bagi satu bagian ini 25. Jadi kalau begitu untuk Q1 itu sebenarnya 25%, Q2 itu adalah 50%, Q3 75%. Nah, yang pertama saya akan memberikan contoh soal terkait dengan kuartil data tunggal. Jadi di sini ada 2 soal yang mau dicari, Q1, Q2, Q3. Penyelesaian untuk soal nomor 1. Langkah pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar. Data setelah diurutkan 2, 3, 4, 5, 6, 8. Langkah selanjutnya kita mencari nilai tengah atau mediannya. Berarti ada pada data keempat. Kenapa data keempat? Karena di sebelum 4 ada 3 data, setelah 4 ada 3 data. Berarti di sini Q2-nya sama dengan 4. Selanjutnya, setelah didapatkan Q2, cara mendapatkan Q1-nya. Kita lihat sebelumnya Q2 ini ada data 432. Dari 432 ini berarti yang di tengahnya 3. Dan di tengah-tengahnya di sinilah kuartil 1, kuartil bawah. Nah, kemudian setelah Q2 kita lagi cari tengah-tengahnya lagi. Berarti ini sebagai Q2. Berarti dapat dituliskan Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 4, Q3 sama dengan 6. Itu cara 1. Cara 2, kita harus mencari letaknya. Ya, letak masing-masing kuartil. Jadi rumusnya mencari letak kuartil, saya tulis saja kuartil Q sama dengan I per 4 dikali N ditambah 1. Keterangannya di sini I sama dengan 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita mau cari kuartil 1. Sebelum mencari kuartil 1 kita harus cari dulu letaknya. Berarti letak kuartil 1 sama dengan 1 per 4, ini I-nya diganti dengan 1 dikali N-nya berapa N-nya tadi ini? N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya banyaknya data ya. Berarti 7 tambah 1. Nah, berarti 8 dikali 1/4. 2. Berarti ini 2. Artinya 2 adalah letak kuartil pertama ada pada data kedua atau ada di urutan kedua setelah data diurutkan. Berarti data kedua 1, data pertama, ini data kedua. Berarti jawabannya di sini adalah kuartil 1-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama mencari kuartil 2, kita cari dulu letaknya kuartil 2. Berarti
letak Q2 sama dengan 2 dikali 1/4 7 ditambah 1. Kenapa? Karena supaya gampang, ini 1/4 dikali 7 tambah 1 kan nilainya 2. Artinya tidak lain adalah 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Artinya kuartil 2 terletak pada data keempat setelah data diurutkan. 1, 2, 3, 4. Berarti dapat dituliskan Q2 sama dengan letak kuartil ketiga, berarti 3 dikali 1/4 dikali 7 tambah 1, di mana 1/4 dikali 7 tambah 1 nilainya 2, artinya 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya kuartil ketiga terletak pada data ke-6 setelah data diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan 6 juga hasilnya. Berarti dapat dituliskan kuartil ketiganya sama dengan 6. Soal nomor 2, maka pertama urutkan data dulu. Data terkecil ke terbesar. Nah, soal nomor 2 ini setelah data diurutkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini datanya genap, maka saya pakai cara rumus saja ya. Nah, kita cari letak Q1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 8 tambah 1 sama dengan 2,25. Nah, berarti letak kuartil 1 ada pada data kedua, ya, data kedua ditambah 0,25 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Ditulis, misalkan data kedua itu saya simbolkan X2 ditambah, berarti masih ada lebihnya toh 0,25. Kemudian setelah itu data ketiga dikurangi data kedua, maka diperoleh sama dengan data kedua 1, 2 berarti 3. 3 ditambah 0,25 dikali data ketiga 4. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 4, berarti kan 1. 1 dikali, ya, dikali 0,25 kan 0,25 ditambah 3 3,25. Nah, sekarang untuk mencari kuartil 2 bisa pakai cara seperti di kuartil 1 atau bisa langsung mencari tengah-tengahnya baru rata-ratakan, ya. Tapi di sini konsisten saja kita pakai seperti cara kuartil 1. Berarti di sini letak kuartil 2 sama dengan 2 kali 1/4 dikali 8 tambah 1 diperoleh sama dengan 4,5. Artinya 4,5 data keempat ditambah 0,5 dikali data kelima dikurangi data keempat, atau sama dengan data keempat 1, 2, 3, 4 berarti 5. 5 tambah 0,5 data kelima 6. 6 dikurangi data keempat 6 dikurang 5 1. 1 dikali 0,5 0,5 ditambah 5 5,5. Oke. Lanjut untuk kuartil 3. Letak kuartil 3 kali 1/4 dikali 8 tambah 1 didapatlah sama dengan 6,75. Artinya 6,75 data ke-6 ditambah 0,75 dikali data ke-7 dikurangi data ke-6 sama dengan data ke-6 7. 7 ditambah 0,75 dikali data ke-7 berarti 8 dikurang 7 sama dengan 1 dikali 0,75 0,75 ditambah 7 7,75. Oke, ke situ ya. Lanjut kuartil data kelompok ya. Rumusnya QI sama dengan L QI tambah P kali I per 4N dikurang F QI, sini F-nya yang besar ya, per F QI, sini F kecil. Keterangannya QI kuartil ke I. I-nya di sini adalah 1, 2, 3.
LQI artinya tepi bawah kuartil ke I. P panjang kelas, N banyaknya data, F besar QI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. F kecil QI frekuensi kelas kuartil ke I. Soalnya yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Kita menghitung dulu Q1. Untuk menghitung Q1 sama dengan L Q1 ditambah P dikali 1/4 N dikurang F Q1 per F Q1. Oke. Nah, jadi di sini kita mencari dulu letaknya di mana ini ya. 1/4 N dulu kita cari. Nah, 1/4 N berarti 1/4 dikali N-nya ada 40. Berarti 1/4 kali 40 10. Artinya 10 ini letaknya ada nanti frekuensi dikumulatifkan di mana berada 10. Nah, berarti kalau begitu kita lihat di sini dikumulatifkan ya. 2 tambah 5 7 sampai 10. Belum jadi di Berarti kurang 3. 3 itu berarti dia menyeberang di kelas ketiga. Berarti ada sini. Berarti letak kuartil ke-1 ada pada kelas ketiga ini. Nanti ya. Oke. Berarti sudah bisa ditentukan LQ1. Oke. LQ1 berarti batas bawah kurang 0,5. 70,5. 70,5. Berarti sudah bisa dicari P. P-nya berapa? Panjang kelas 71, 72, 73. Oke. 3. Sudah bisa cari FQ1. FQ1 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum. Nanti 2 tambah 5. F kecil Q1 berarti frekuensi kuartil satunya 13. Oke, sudah tinggal masukkan rumus ke sini. Berarti kuartil 1 sama dengan 70,5 ditambah 3 10 dikurangi 7 per 13. Lanjut sama dengan 70,5 ditambah ini kerjakan dalam kurung dulu ya. 10 kurang 7 3 kali 3 9 per 13. 1,19. Sekarang kita mau menghitung Q2. Rumus Q2 sama dengan LQ2 ditambah P dalam kurung 2 kali 1/4 N dikurang F besar Q2 per F kecil Q2. Nah, kita cari komponen-komponennya dulu. Yang pertama kita mencari letak kuartil kedua dengan cara 2 kali 1/4 kali N. 2 kali 1/4 dikali 40. Karena 1/4 kali 40 tadi itu hasilnya 10, tinggal dikali 2. Oke? 2 kali 10 20. Nah, LQ2 atau tepi bawah kuartil 2. Nah, berarti kita harus cari dulu di mana letaknya dulu untuk 20 ini. Berarti ini berapa? 7. Ini 20. Oke, 20. Artinya apa? Di sini juga dia. Q2-nya ada di kelas ketiga juga. Berarti sama. Q2 70,5. P-nya 3. FQ2 7. FQ2 F kecil ya. Jadi Q2 jadi sama dengan 70,5 ditambah 3 kali 20 dikurang 7 per 13 sama dengan 70,5 ditambah berarti sama dengan 73,5. Oke, lanjut. Untuk mencari Q3 rumusnya Q3 sama dengan L3 tambah P dikali 3 kali 1/4 F dikurang F besar Q3 per F kecil Q3. Oke, berarti kita cari dulu letaknya Q3 berada di kelas berapa dengan cara 3 kali 1/4 N. Karena 1/4 N yang tadi selain diperoleh
10, Pak, 3 langsung saja 3 kali 10, 30. 30. Berarti kita hitung lagi di mana dia kumulatifkan 30. 2 ini kan 20 kan sini ya. Iya. Ada pada kelas keempat. 3,5. Berarti 73,5 L3-nya P-nya 3 besar Q3 20 ini 14. Berarti Q3 sama dengan 73,5 ditambah 3 kali 30 dikurang 20 per 14 sama dengan 73,5 ditambah 30 per 14 sama dengan 75,64.